Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, saya akan melanjutkan part 2 untuk penggarapan di Suzuki Smash Titan. Nah, sekarang saya sudah mempersiapkan atau sudah menggarap merubah bagian-bagian dari spare part yang kemarin kita bahas di part 1. Dan sekarang kita lanjut di part 2. Nah, ini perubahan-perubahannya di sini teman-teman sudah bisa lihat. Sekarang saya akan sedikit review. Sebelum saya pasangkan, saya akan sedikit review. Saya akan kasih tahu perubahan-perubahan yang saya lakukan di bagian-bagian dari mesin ini, teman-teman, ya. Di sini teman-teman bisa lihat kelihatannya seperti biasa-biasa saja, tapi memang ini perubahan tidak begitu ekstrim dan tidak begitu besar, tapi diharap dengan perubahan seperti ini, dengan perubahan segini, konstan perubahan yang kita terapkan di sini akan konstan terasa di settingan harian, teman-teman, ya. Jadi di sini saya yang pertama sudah menggarap di bagian block op. Nah, di sini block op teman-teman sudah bisa lihat. Ini block opnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini bisa diperhatikan untuk bagian lubang in-X atau isap dan buang di sini sudah saya porting, ya. Bentuk porting seperti ini. Bentuk porting saya besarkan di sini dari standarnya saya besarkan sebesar 1 mili di bagian diameter, ya, diameter. Cuman di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya menghilangkan bagian dari boss clamp yang menonjol di dalam. Tuh. Nah, ini dipapas sama saya, dipapas, diratain. Jadi karena memang karakter dari block op Smash Titan ini bentuknya seperti ini, dan bisa dilihat juga dari dalam pas ketemunya settingan bersama lubang in ini agak tinggi, agak panjang, ya. Makanya dari itu saya bikin lubang ini flat dalam artian bulatnya itu disamakan dari mulai masuk sampai ke bawah sini tuh sama pelet bulatnya tuh. Makanya dari itu saya merubah bagian dari di dalam ini tidak seperti yang biasa-biasa saya lakukan di motor yang lain. Kalau di motor yang lain biasanya bagian dalam sini untuk bagian bushingnya biasanya diambil bagian pinggirnya saja. Nah, tapi untuk motor Smash ini saya hilangkan tuh. Saya hilangkan agar kelihatannya seperti los itu, jadi bulat dari ujung sini sampai ujung bawah sini bulat, ya. Dan untuk bagian buang sama seperti ini dilakukan sama saya karena memang sangat jauh juga tuh kalau diperhatikan seperti ini. Dari pas settingan klep ini sampai ke ujung yang menuju ke pipa buang atau knalpot ini sangat jauh sekali. Jadi bentuknya seperti itu, memang karakteristik dari Suzuki itu. Jadi seperti inilah, sama juga cara pemortingannya di bagian dalam bagian bushing klep di sini saya babad, saya papas, ya, diratain. Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian klep. Nah, bagian klep di sini sudah saya besarkan. Jadi saya membesarkan sebesar 1 mili untuk diameter tiap-tiap klep in dan X, ya. Nah, sekarang untuk diameter klepnya di sini menjadi 2522, ya. Ini bisa dilihat 2522, ya. Tuh. Saya merubah klep ini mengambil bahan dari motor Vario 125. Untuk Vario 125 kan aslinya di sini tuh 26, 22, ya. Kalau untuk yang klep yang kecilnya sih aslinya memang Vario 125 itu 22, cuman panjangnya saya sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Smash ini. Kemudian untuk yang besarnya sorry, karena untuk Vario itu kan 26, jadi saya kecilkan 1 mili. Nah, menjadi 25, tapi membesarkan dari Smash karena Smash itu kan 24 tadinya, ya. Sekarang menjadi 25. Jadi seperti ini. Nah, jadi tujuannya saya membesarkan ini ya agar lubang porting ini bisa kita sesuaikan, dan tujuannya juga agar napas motor itu semakin panjang, semakin bagus, powernya diharap semakin besar, ya. Dengan bentukan ruang bakar kita tetap pertahankan seperti semula, seperti aslinya. Di sini tidak ada perubahan sama sekali. Cuma di sini untuk bagian setting klep di sini disesuaikan. Setting klepnya saya scrap, saya pendemkan, ya. Saya pendemkan, saya scrap di sini. Oke, teman-teman.
Nah, jadi seperti itu perubahan untuk di blok kop ini. Sementara untuk di blok kopnya saya simpan dulu ya. Bentar, ini ada kucing mengganggu nih. Sekarang kita lanjut ke bagian perubahan di bagian piston dulu. Ini noken asnya kita simpan dulu. Nah, ini piston. Nah, untuk smash titan ini asli pistonnya itu ukuran dari pistonnya itu 51 mili kemarin teman-teman saya ukur itu ya. Nah, sekarang saya memperbesar bagian piston ini menjadi 53,5 teman-teman ya. Menjadi 53,5. Ini sekarang saya menggunakan piston dari produk PIM ya. Produk PIM untuk Shogun 125. Ya, di sini bentukan domnya sudah disesuaikan, kemudian sudah dicowak juga ya. Nah, jadi kita bore up sedikit, tetapi tidak begitu ekstrim karena kita masih mengandalkan dari liner boring yang standar. Liner boring yang standar ini dirasa masih kuat karena ini masih tebal ya. Tuh, kita quarterkan. Tidak ada perubahan sama sekali untuk di bagian muka ini, tidak saya papas sama sekali karena untuk piston ini sudah disesuaikan domnya dan sudah PNP ya. Kemudian bagian dari noken as. Nah, ini untuk noken as sudah saya custom ulang ya. Semula memang sudah menggunakan noken as racing. Nah, cuman di sini karena memang ya ada kendala-kendala dari noken as yang semula dipakai di motor ini, jadi saya custom ulang dengan tujuan ya lebih enak lah, dengan tujuan lebih bagus untuk open close-nya. Insya Allah nanti lebih enak ya karena ini sudah saya buka, maksudnya sudah saya rubah. Kemudian bagian per klep. Nah, di sini bagian per klep saya menggunakan per klep double ya. Kalau semula aslinya kan dari per klep smash ini cuma satu ya, ankle satu. Nah, sekarang saya menggunakan per klep double. Nah, ini aftermarket ya, aftermarket. Untuk bagian dalam sini double-nya saya menggunakan per klep Koizumi ya. Per klep Koizumi tuh. Double-nya menggunakan per klep Koizumi, sedangkan untuk luarnya saya menggunakan per klep aftermarket untuk Shogun karena untuk Shogun di sini lebih renggang, bagian sininya lebih renggang ya. Kenapa dibikin yang lebih renggang? Karena pertujuannya itu supaya lip dari per klep ini tinggi ya, buka tutupnya tinggi karena mendukung noken as yang sudah kita papas ya. Karena noken as yang sudah kita papas ini lipnya bertambah dan ditujukan kepada per klep ini agar bisa mengimbangi dari noken as ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin itu. Oh ya, sedikit informasi juga untuk karburator nanti ya. Nah, ini dia untuk karburator. Saya menggunakan karburator ini ya, CPO ini ya, CPO. Nah, ini karburatornya, ini masih baru ya, mau kita coba. Ini PWK 24 dari merek CPO ya, tuh ya. Nah, ini PWK. Saya mau coba karburator ini, mudah-mudahan hasilnya bisa enak ya. Oke teman-teman, mungkin sementara untuk informasi review smash titan ini di part 2 nya kita cukupkan dulu. Nanti next insya Allah kita akan review lagi setelah motor ini nyala ya, setelah motor ini hidup. Dan sekarang saya akan fokus di bagian pemasangan dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa puas dengan apa yang saya upload di part 2 ini dengan review perubahan yang sudah saya lakukan di mesin smash titan ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu dulu ya sementara untuk review bagian mesin yang dilakukan perubahan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.